Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya. Apa kalian sudah sarapan? Sudah. Tadi malam kalian sudah belajar? Sudah. Alhamdulillah. Nah sekarang Ibu Guru, sebelum kita melangkah pada materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Nah sekarang ketua kelasnya silakan pimpin doa. Teman-teman kita belajar kita berdoa dimulai. Anak-anak, untuk mengefisienkan waktu, maka pada hari ini itu kita mulai belajar pendidikan agama Islam. Nah sebelumnya Ibu Guru akan nanyakan kepada anak-anak, apakah kalian sudah pernah mendengarkan kalimat Asmaul Husna? Nah, apakah itu yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Apa itu sebenarnya Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Ya, nama-nama Allah yang baik. Itu ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Jumlah daripada Asmaul Husna sebenarnya itu berapa? 99. Mungkin ada di antara adik-adik yang sudah hafal nama-nama Asmaul Husna yang pernah Ibu Guru selama ini juga mungkin telah saya ajarkan. Al-Malik. Ya. Semua Al-Malik, apalagi nak? Ya, jadi yang pertama itu adalah Al-Malik. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan arti Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah sekarang kita jelaskan dulu arti Asmaul Husna Al-Malik. Jangan tahu? Maharaja. Jadi arti daripada Asmaul Husna yang Al-Malik itu berarti Maharaja. Maksudnya itu Allah itu Maharaja yang menciptakan seluruh alam semesta ini adalah Allah. Karena Dia merajai seluruh alam ini, baik di langit maupun di bumi. Allah lah yang maha kuat segalanya. Kekuatan Allah itu sangat tidak terbatas. Sedangkan kekuatan manusia sangat terbatas. Contoh, kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini beserta seluruhnya tanpa alat langsung jadi, Dia hanya bisa mengatakan kata kun fayakun. Jadilah alam semesta ini. Kalau kita manusia mau membuat ini meja harus punya alat, ya seperti alatnya itu kan gergaji, palu-palu, paku, ya. Kemudian juga bahan-bahannya ini Allah yang ciptakan. Apa dari mana asalnya ini meja ini? Kayu. Dari kayu jati. Kayu jati itu siapa yang ciptakan? Allah, karena Dia Maha Raja, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua lagi itu adalah Al-Aziz, ya. Siapa yang tahu arti dari Al-Aziz? Maha perkasa. Maha perkasa. Semua Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Dari Al-Aziz itu artinya
artinya maha maha perkasa. Allah itu ilmunya sangat banyak. Dia semuanya dia kuasai, ada yang ada dari langit maupun di bumi. Ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu sangat sedikit sebenarnya. Nah, sedikitnya itulah yang akan kita cari. Carinya itu kapan dan mana saja cari ilmu. Mulai dari kecil sampai tua, bahkan sampai di liang lahat. Karena mencari ilmu itu wajib. Gitu kan? Nah, paham semesti itu paham? Nah, dari al-arif itu artinya berkata. Yang ketiga adalah Al-Qudus. Apa artinya itu Al-Qudus? Maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat suci dia dari segala sesuatu yang misalkan dari perbuatan yang tidak baik, misalkan mencela, tidak berburuk sangka, karena dia maha suci. Baik dari segi pikiran, tempatnya, pakaian, segalanya itu semua suci. Sehingga kita sebagai hambanya itu harus mengikuti juga kesucian Allah. Misalkan kita itu diharuskan untuk mandi, gitu kan? Terus kalau kita mau sembahyang juga harus berwudu. Tempat sembahyang juga kita itu harus suci. Gitu. Kemudian jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Terus yang keduanya menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki yang tadi saya jelaskan toh. Terus yang ketiga juga menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Ya, jadi kita itu harus bersih diri dan lingkungan. Kemudian menjaga hati dari sifat sikap yang dapat mengotori hati kita. Ya kan? Nggak boleh kita saling membenci. Ya toh? Nggak boleh kita iri. Semua itu perbuatan tidak baik. Ya, kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga itulah kita harus menjaga lisan kita, ya. Tidak dibolehkan kita berbicara kasar misalkan, ya. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati antara sesama manusia. Baik itu dia agama Islam seperti yang kita sebenarnya agama Islam misalkan ya, ataupun mungkin dari agama-agama non-Islam, kita harus hargai mereka juga. Kita harus toleransi antara agama yang kita anut dengan agamanya orang lain, kayak Kristen, Hindu, Buddha begitu kan. Nah, kemudian al-mu'min. Assalam, Bu. Assalam ya, assalam. Nah, assalam itu artinya apa ya? Maha sejahtera. Maha sejahtera. Ya. Dari asma. Assalam berarti maha sejahtera, yang maha pemberi keselamatan, kedamaian, ketentraman dan keselamatan kepada setiap makhluknya. Dari Allah lah yang memberikan kita keselamatan. Kita mau kemana saja, ya, selalu Allah mengawasi kita semuanya. Kapan dari mana aja kita selalu diawasi dengan Allah, karena Dia maha Sejahtera. maha. Tadi dia itu tadi artinya assalam. Assalam Maha pemberi keselamatan. Maha pemberi keselamatan. Dia menyelamatkan
kita kapan dari mana saja, jalin kita semuanya, ke mana saja begitu ya. Nah, terkecuali misalkan kita jalan ke mana begitu, terus ada mungkin kendala gitu, mungkin ada kecelakaan, kita celaka misalkan gitu, itu berarti sudah takut yang diberikan oleh Allah. Kan kita bisa mendengarkan di jalan itu kalau meninggal karena kecelakaan, kan gitu. Ada orang juga mungkin orang meninggal karena tenggelam. Itu semua sudah diberikan oleh Allah. Nah, kemudian ini ya, Asmaul Husna salam. Cara meneladani Asmaul Husna Assalam diantaranya adalah selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga dan orang lain. Itu kita lihat anjurkan untuk senantiasa damai, rukun, apa baik di dalam apalagi dalam lingkungan sekolah kita ini, ya kan? Lingkungan sekolah kita ini kita harus saling menghormati, menghargai. Kita harus berkata yang sopan. Terutama yang terpenting lagi adalah kepada bapak dan ibu guru kita, ya kan? Harus hati-hati juga. Jangan misalkan gurumu lagi istirahat atau mungkin lagi cerita yang teman-temannya di luar misalkan di saat istirahat. Nah, anak-anak itu kalau melatih, bapak dan ibu guru itu harus permisi gitu. Ya kan? Atau setidaknya kalian jangan lari di hadapan guru yang tadi istirahat di tempat itu ya. Itu salah satunya. Iya. Jangan guru lagi cerita atau mungkin lagi cerita yang timanya kamu harus lari gitu. Itu namanya tidak menghargai. Itu namanya sekolah. Nah begitu kalau di lingkungan keluarga, misalkan ibu atau bapak begitu menyuruh kalian untuk hal-hal yang terbaik, harus diikuti. Jangan kita disuruh oleh orang tua, kita senantiasa melalaikan gitu. Ya paham itu? Ya, harus mengikuti perintah orang tua di rumah. Kalau di sekolah adalah kita harus ikuti aturan sekolah yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, itu kalau misalkan ada teman kita yang mungkin teman kita itu lagi lapar begitu, tidak ada uangnya, mungkin mamanya lagi tidak kasihkan uang, mungkin lupa mamanya kasihkan uang, temannya lapar. Itu kalau bisa, kalau ada kalian yang punya kelebihan jajan, ajak dia untuk makan bersama di kantin, misalkan seperti itu, ya. Atau mungkin juga temannya tidak punya pulpen atau tidak punya pensil, mau menyalin pensilnya mungkin lupa atau mungkin memang belum dibelikan oleh orang tuanya. Kalau kalian punya pulpen 2 atau lebih dari 1, bantu lagi temannya itu, kasih. Itu namanya saling membantu. Jangan kasihan temannya sudah tidak punya pulpen mungkin karena lupa tali itu atau mungkin tidak boleh untuk beli, kalian marah-marahi dia, ya. Tidak boleh begitu. Ya. Kemudian pula saya ingatkan kepada anak-anak semuanya, sebelum ke sekolah itu kalian harus lihat persiapan untuk sekolah. Lihat bukunya, foldernya, supaya kalau sampai sekolah itu tidak lagi mencari-cari buku atau folder. Kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat menggantungkan harapan. Ini jadi kita sebagai manusia itu satu-satunya kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Nah, dalam hal ini dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah, mungkin supaya kita diberikan kesehatan, ya, mungkin kita diberikan umur yang panjang, atau mungkin banyaklah doa-doa yang yang kita lakukan untuk meminta kepada Allah. Dari tempat yang kita diminta itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang terakhir adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya Maha Pemberi keamanan. Yang memberi keamanan bagi seluruh makhluknya supaya mereka merasa aman dan terlindungi sebagai seorang muslim. Sudah sepatutnya kita meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Ya, yang adapun cara-cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min itu yang pertama adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang kedua berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja, ya kan? Tidak mengganggu orang lain. Ya seperti tadi, mirip-mirip yang tadi itu segala penjelasannya. Ya, lalu mendekatkan diri dalam hal ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti yang Ibu Guru jelaskan di pertemuan lalu itu bahwa perintah-perintah Allah yang wajib kita laksanakan itu adalah seperti sholat, mengeluarkan zakat, ya, terus berpuasa pada bulan suci Ramadan dan naik haji bagi orang yang mampu. Itu tidak boleh hal itu, kecuali yang kelima tadi itu yang naik haji. Kalau yang naik haji itu kan kecuali orang-orang yang mampu. Kemudian pula hal-hal yang tidak bisa kita laksanakan seperti larang-larangannya, kayak misalkan mencuri, terus mengganggu temannya, termasuk juga itu mencela, itu sangat tidak dibolehkan dalam Islam. Karena itu nanti akan mengganggu ketentraman, gitu. Ya. Nah, sekarang saya kira mungkin untuk penjelasan tentang Asmaul Husna ini cukup sampai di sini saja. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagi kelompok untuk kalian mengerjakan tugasnya, ya. Nah, sebelumnya Ibu Guru akan memanggil dulu kelompok, akan menentukan kelompok ini kelompok 1, ya, 1, terus ini 2, 3 dan 4. 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ini itu Ibu Guru akan mengecek dulu yang pertama minggu lalu kan Ibu Guru sudah sampaikan bahwa Asmaul Husna yang 5 itu kalian harus hafal. Coba sekarang kelompok 1 dulu. Nah, hafalkan surat Asmaul Husna yang tadi Ibu Guru jelaskan beserta artinya. 1. Kelompok 2 coba kalian
bagus. Sekarang kelompoknya Al-Malik artinya maha. semua 1, 2, 3 semuanya. Al-Malik artinya maha ada. Al-Aziz artinya maha perkasa. Ya. Al-Qudus artinya maha suci. Al-Salam artinya maha sejahtera. Al-Mu'min artinya maha pemberi keamanan. Bagus, simak lengkap ya. Itu yang diharapkan ya. Nah, sekarang itu untuk lebih jelas lagi kita rame-rame semuanya. 1, 2, 3. Al-Malik artinya maharaja. Al-Aziz artinya maha perkasa. Al-Qudus artinya maha suci. Al-Salam artinya maha sejahtera. Al-Mu'min artinya maha pemberi rahmat. Iya, mantap. Itu yang diharapkan dari kalian guru. Suruh belajar di rumah itu kalian tetap belajar. Jangan hanya main HP. Boleh main HP tapi untuk dalam pembelajaran. Ya, cari-cari itu yang menanggung pelajaran pendidikan. Nah, kemudian untuk lebih baiknya lagi kalian itu semuanya per kelompok kerjakan atau tuliskan Asmaul Husna yang kelima itu ya, yang kelima yang tadi kalian sudah pelajari. Ibu guru akan berikan kertas untuk menulis Asmaul Husna. Iya, artinya. Mau sampai 5.000. Akan sampaikan yang akan menulis Asmaul Husnanya. Dengarkan baik-baik. Caranya itu kelompok 1 ya. Jangan lupa menulis. Dengarkan dulu. Ibu guru ingatkan kelompok 1 itu akan menulis Asmaul Husna tentang Al-Malik. Ya, Al-Malik itu untuk kelompok 1. Untuk Bu, kelompok ada 1. satu orang bu di situ. Kelompoknya kita. Balok, kalian berdua. Kelompok 1 akan menulis nama Allah Al-Malik. Ya, buka bukunya Al-Malik. Kemudian artinya ya. Oh, kurang dua ini. Tulis artinya Al-Maliknya. Terus yang kelompok 2 akan menulis Al-Aziz. Kelompok 2. Bu, berarti dia sudah tulis. Boleh. Al-Malik bu. Kelompok Al-Aziz. Ingat itu. Al-Aziz. Dengan artinya ya. Artinya sekali. Boleh kita kasih lagi. Bu yang mana bu? Bu yang ini tuh bu. Al-Malik. Kemudian yang kelompok 3 ini kelompok 3. Kelompok 3 itu ingat masih ya. Kelompok 3 itu Al-Qudus. Kita tulis bu. Ya. Ini dari dari kita. Al-Qudus
ya. Itu saya kelompoknya juga. Sini tadi tulis. Iya, tulis. Tulis dan kelompoknya ya. Kasih waktu. Memang siapa yang terina tulisannya itu adalah juara. Guru akan menilai. Kita menulisnya. Masing-masing kita kelompok. Bawa hasil kerjaannya. Kelompok 2. Tulis nomor 1. Mengapa kita dianjurkan meneladani Asmaul Husna? Apa tadi, Bu? Mengapa kita dianjurkan meneladani Asmaul Husna? Bu, mengapa kita apa? Mengapa kita apa tadi, Bu, dianjurkan? Meneladani dianjurkan Meneladani Asmaul Husna. Dianjurkan tahu. Sudah? 2. Tanda tanya. Tahu? Iya. 2. 2. Mengapa Asmaul Husna? Hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Pantas dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. dimiliki oleh Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tiga. Apa balasan yang akan didapatkan? apa, Bu? Apa balasan yang akan didapatkan oleh orang? Apa bahasa? Apa yang akan didapatkan oleh orang yang rajin? Bu, apa tadi? Apa balasan yang akan didapatkan? Rajin apa, Bu? Didapatkan apa? Apa bahasa apa? Oleh orang yang rajin membaca. Didapatkan apa bahasa apa, Bu? Bahasa apa, Bu? Balasan. Balasan yang akan didapatkan oleh orang yang rajin membaca. Orang yang rajin membaca dan meneladani Asmaul Husna. Asmaul Husna. Membaca dan Bu, udah, Bu. Iya. Dan Ibu guru kali lupa tidak mengabsen ya. Nah sekarang sambil menunggu waktu, ibu guru akan absen dulu ya. Dengan namanya, dengan namanya. Sarika, Nur Atika, Irfan. salah. Oh ya. Zaidan, hadirnya.
Nadia, Rezeki Namare. Disampaikan sebentar kalau ada yang sudah hadir hari ini, bahwa itu ada tugas PR-nya ya. Ya. Ya, ada kan hadir? Nanti sampaikan ke temanya. Sebentar itu nanti akan saya kasihkan PR. Dengarkan sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengarkan baik. Asmaul Husna artinya nama-nama terbaik atau indah, ya. Yang kedua, jumlah Asmaul Husna ada 99. Al-Malik artinya raja. Al-Aziz artinya maha perkasa. Al-Qudus artinya maha suci. Terus As-Salam artinya maha sejahtera. Al-Mu'min artinya maha pemberi keamanan. Dan itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna. Nanti kalian pelajari kembali di rumahnya masing-masing. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan Ibu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian berdoa dulu ya sebelum pulang. Pimpin doanya, kita kelas.